Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari, mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata buat setiap kami. Kami ada sampai saat ini, kami tahu semuanya karena kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Sore ini kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Mari dengan senang hatimu katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kayaknya nggak seru kalau kita nyanyi lagu ini tapi nggak gerak. Ikutin gerakan saya ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semuanya bisa? Ayo kita gerakan lagu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
Sebab kami tahu Kau Tuhan kami yang besar. Engkau pelindung kami, Engkau penyelamat kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, melihara jiwaku, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir
segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kelahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat menangkap isi firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih tetap di ibadah online, tapi saya percaya tidak mengurangi kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Harap sabar. Oke, malam hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Beberapa minggu kita belajar tentang pertobatan. Hari ini kita belajar tentang teguran. Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Ternyata teguran itu adalah bentuk dari kasih Tuhan. Tuhan mengekspresikan kasih-Nya bukan hanya dengan pemberian-pemberian, ya, tetapi juga dengan teguran. Kalau kita salah, Tuhan pasti tegur kita. Itu bukan karena Tuhan benci. Itu bukan karena Tuhan sentimen, tapi itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi teguran adalah bentuk kasih Tuhan. Teguran adalah bentuk cintanya Tuhan. Malam ini saya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti tentang teguran ini, supaya ketika Tuhan menegur kita, kita menyadarinya dan kita bertobat, bukan sebaliknya. Bukan kita malah berontak, malah marah-marah kepada Tuhan. Amin. Karena itu beri salam tetangga kiri kanan kalau saudara beribadah bersama keluarga, ya. Kalau sendiri ya anggap aja ngomong sama saya gitu, ya. Katakan, bentuk teguran adalah bentuk kasih Tuhan. 1, 2, 3. Teguran adalah bentuk kasih Tuhan. Jadi ketika kita menerima teguran, sadari bahwa itu ekspresi cintanya Tuhan. Itu ekspresi kasihnya Tuhan kepada kita. Nah, masalahnya banyak orang ketika teguran itu datang, dia tidak menerima dengan baik, begitu ya, tapi ndablek, ya, tidak peduli, pura-pura budek, begitu ya. Ada orang kalau ditegur pura-pura nggak dengar, udah ditinggal pergi, ini kurang ajar, begitu ya. Saya pernah mendapati orang seperti ini. Ketika saya tegur, dia nyelonong pergi, ya udah, nggak mau ditegur. Saya juga orangnya, sebetulnya saya orang yang cuek, begitu ya. Saya nggak terlalu pusing dengan orang lain. Bahkan kalau dari hati, begitu ya, mau masuk neraka silakan. Tetapi karena ada di dalam Tuhan, Tuhan menyuruh kita, kalau ada orang salah ya ditegur, dinasehati, diajar, ya, bukan diajar. Kalau diajar itu urusannya Tuhan. Nah, Yesaya pasal 50 kita akan lihat ayat ini.
Tuhan berkata, kenapa? Ketika kamu tegur, ketika aku panggil, ya kayaknya nggak ada orang begitu ya. Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat yang kedua. Dikatakan, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskannya? Sesungguhnya dengan hardikanku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Sebetulnya tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat, ya. Bukan tangannya terlalu pendek untuk membebaskan kita, tapi ketika sesuatu terjadi di dalam hidup ini, seharusnya kita sadar, oh ini sedang ditegur oleh Tuhan, oh ini sedang diperingatkan oleh Tuhan. Apa saja bisa Tuhan lakukan. Dia bisa menghardik laut, dia bisa mengeringkan laut, dia bisa membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, dia bisa buat ikan itu mati. Apapun bisa Tuhan lakukan. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak enak begitu ya, ayo koreksi diri begitu ya. Mungkin ada dosa kesalahan, ya mungkin ini teguran dari Tuhan. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan mengabaikan, kebetulan ini terjadi begitu ya. Nah, mengapa begitu? Dikatakan tadi teguran adalah bentuk kasih Tuhan. Tuhan menyatakan, mengekspresikan kasihnya kepada kita, salah satunya dengan teguran. Karena sayang ditegur, kalau enggak pasti dibiarin begitu ya. Nah, Amsal pasal 13 ayat yang ke-24. Amsal pasal 13 ayat yang ke-24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Karena kita ini anak-anak Tuhan, maka ketika kita ndablek begitu ya, ketika kita melakukan kesalahan ditegur tidak bisa, Tuhan akan gunakan tongkat. Ya, tidak ada orang tua yang tidak pernah pukul anaknya. Ya, saya 1 kali pukul anak saya, ya karena ya udah kebangetan begitu ya. Tapi tidak selalu ada orang tua anak salah pukul, anak salah pukul. Ini justru keliru. Firman Tuhan berkata, kalau kita benci anak kita tidak pukul anak kita. Ada orang nggak mau tegur anaknya, ya. Anak salah dibiarin, oh lucu kok, gitu ya. Anak mencuri dibiarin, ya awalnya mencuri pensil, mencuri penghapus temennya ketika dia kecil. Kalau dibiarkan, tidak ditegur, nanti besar jadi bajingan, ya. Jadi orang tua yang sayang, yang mengasihi anak-anaknya, dia tidak hanya menegur, tapi dia juga mengajar. Saya pagi ini, malam hari ini saya nggak bicara tentang hajaran, teguran dulu ya. Jadi orang tua yang mengasihi anaknya, dia pasti menegur anaknya, bahkan dia gunakan tongkat. Tuhan pun sama, karena kita ini anak-anak Tuhan ya. Bukan karena tidak sayang, bukan mengingini kematiannya kata firman Tuhan, tapi sebaliknya karena sayang, karena tidak mau anak itu rusak, karena mau anak itu baik, maka Tuhan melakukan teguran ini. Bahkan untuk orang fasik pun. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, tapi kalau ditegur budek, nggak mau tahu teguran. Jangankan teguran, perintah-perintah Tuhan juga dia nggak mau tahu. Ya, kalau kita pelajari firman Tuhan, orang-orang fasik ini ya udah Tuhan biarin sampai akhirnya nanti dia tergelincir dan binasa. Tetapi sebetulnya untuk orang fasik pun Tuhan memberi kesempatan untuk dia bertobat. Coba lihat Yehezkiel pasal yang ke-33. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Orang seperti ini pun Tuhan masih mengasihi. Tuhan masih menginginkan pertobatannya, begitu ya.
Yehezkiel 33 ayat yang ke-11, saya akan bacakan ayat ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan itu panjang sabar, penuh dengan kasih setia. Orang fasik yang seperti itu Tuhan masih beri kesempatan untuk dia bertobat. Tuhan masih menginginkan pertobatan orang fasik itu. Ya, dikatakan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian. Bahkan dari orang yang berdosa pun Tuhan tidak menginginkan kematian mereka. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran dari orang berdosa. Tuhan ingin mereka bertobat supaya hidup. Karena itu beberapa minggu kita belajar ya tentang pertobatan. Ayat selanjutnya berkata, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayo bertobat. Tuhan mau kita bertobat supaya supaya kita tidak mati. Jadi satu hal yang harus kita sadari malam hari ini, yang pertama bahwa teguran adalah bentuk kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertobat. Ya, nah Tuhan tidak langsung hukum ketika kita melakukan kesalahan, tetapi dia pasti akan memberikan teguran. Pertama ditegur ya, kalau nggak bisa ditegur, tadi dalam Amsal kita sudah belajar bahwa kalau orang tua itu sayang anak, dia tidak segan menggunakan rotan, tongkat untuk memukul anaknya. Sama dengan Tuhan, karena dia Bapa kita ya. Kalau kita tidak bisa ditegur dablek, ditegur cuek, nggak peduli, masa bodoh, nah maka Tuhan akan lakukan ini. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Banyak lihat ayat malam ini ya, karena kita belajar. Oke, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, ditegur nggak bisa, dihajar ya. Dengar kata hajar, ngeri ya. Ada yang pernah dihajar orang tua, dikepui begitu? Pasti ada ya. Jadi sudah menimbulkan kesan enak ini ya. Nah, tetapi ternyata Tuhan melakukan hal itu juga. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Justru kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan akan hajar kita kalau kita dablek. Sudah diperingatkan tidak bisa, dihajar kayak bangsa Israel. Diperingatkan, tapi masih dablek, akhirnya dibuang. Ya, itu hajaran Tuhan. Nah, dibuang sampai di Babel. Dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, ayah yang normal, ayah yang benar, kalau anaknya melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu besar, pasti memberikan hukuman, memberikan hajaran. Ya, justru sebaliknya kalau dibiarin, nah itu perlu tanda tanya. Ya, oke, ayat yang selanjutnya. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Justru mudah ya untuk kita melihat kita ini anak Tuhan atau bukan. Kalau kita melakukan kesalahan, tidak ada hukuman, tidak ada teguran dari Tuhan, hati-hati loh. Bukan karena Tuhan sayang. Justru kita harus curiga, ojo aku ini bukan anaknya. Ya, firman Tuhan berkata kalau orang tua ya pasti tegur anaknya, gitu ya. Nah, kalau udah ditegur, nah ini bukan anak tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kita akan pada akhirnya nanti kita akan menyadari apa yang dilakukan orang tua kita. Walaupun kenapa kita dipukul, walaupun waktu kecil kita dipukul kita tidak terima, ya gini kok dipukul. Tapi ketika kita dewasa, kita akan menyadari kenapa kalau kita tidak dipukul, tidak tahu jadi apa, begitu ya.
seorang dia saksikan, dia malas sekali belajar, ya orang tuanya hajar dia, begitu ya. Singkat cerita, akhirnya dia jadi insinyur. Nah, setelah itu dia baru menyadari kalau dulu papanya tidak keras sama dia, dibiarin, ini anak suka main, begitu ya. Sebetulnya dia bukan anak yang bodoh, dia anak yang pintar tapi suka main lah, lupa belajar, lupa sekolah, bolos, begitu ya. Orang tuanya marah, dipukul, dia menjadi sadar dan dia melanjutkan pendidikannya sampai jadi insinyur. Dia pikir kalau dulu nggak dipukul mungkin hari ini dia nggak bisa jadi insinyur kan, mungkin hari ini dia drop out, berhenti dari sekolah. Jadi teguran, hajaran itu penting ya. Tapi semua itu dilakukan untuk kebaikan kita kok. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan. Sekali lagi, ayat ini berkata dia menghajar kita untuk kebaikan. Kalaupun dia harus pukul kita, hukum kita, semua itu untuk kebaikan kita. Ini yang perlu kita tanam di dalam hati dan otak kita, supaya tidak salah paham, begitu ya. Kenapa saya ngomong begini? Ada contoh ya, supaya kita tidak seperti Bani Asaf. Nah, Bani Asaf ini salah menanggapi teguran ya. Karena itu ketika dia alami sesuatu yang buruk, dia merasa udah percuma dah hidup baik, percuma mempertahankan hati nurani yang bersih. Oke, kita lihat ayatnya saja, Mazmur pasal yang ke-73. Ada loh orang seperti ini, begitu ya. Mazmur pasal yang ke-73 ditegur bukannya sadar ya, tapi malah tahu salah, begitu ya, tapi nggak mau teguran, nggak mau hajaran. Banyak orang seperti itu. Mazmur pasal 73 di ayat yang ke-13. Jadi perikop ini adalah isi hati Bani Asaf ketika dia menerima teguran ya. Supaya jelas kita lihat mulai ayat 1 aja ya. Mazmur Bani Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik. Pada akhirnya dia menyadari Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Dia hampir jatuh. Kenapa? Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang fasik itu dia melakukan kesalahan, tapi kok hidupnya enak ya. Dia nggak pernah sakit, tubuhnya sehat, bahkan gemuk lagi, gitu ya. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah. Seakan-akan orang fasik itu enak banget. Dia bisa melakukan apa saja tanpa ada hukuman. Berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngatai yang jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Enak banget jadi orang fasik. Yang lakukan banyak hal gak apa-apa, orang suka dia, begitu ya. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ketok, orang fasik itu, orang di luar Tuhan itu kok lebih enak. Nggak kayak orang Kristen, nggak kayak anak-anak Tuhan. 13, akhirnya dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi ketika dia ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, dia bersungut-sungut. Oh, tiap hari begitu ya, orang fasik tidak apa-apa. Ya, mereka menipu, mereka membual, mereka lakukan apa saja yang jahat. Oh, tidak apa-apa. Kita baru salah sedikit dihukum, begitu ya. Orang tuaku itu cuman komplain tentang Harun, dibunuh.
Banyak kali orang seperti itu. Mari kita belajar, jangan seperti Bani Asaf. Kalaupun kita ditegur, kalaupun kita dihajar, kalaupun kita dipukul, sesungguhnya itulah kasih Tuhan. Itulah bentuk kasih Tuhan. Dia menghajar kita, dia menegur kita, dia menghukum kita justru karena dia sayang kita. Walaupun kadang-kadang teguran Tuhan itu sangat keras. Saya ingat bagaimana Tuhan menegur Daud. Dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 4. Tuhan kirim seorang nabi yang bernama Nathan untuk menegur Daud. Nabi ini luar biasa ya, berani tegur raja. Ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan ya, kalau itu orang kaya yang melakukan kesalahan tidak berani tegur ya. Oh nanti tidak dikirim, tidak dikasih berkat gitu ya, tidak berani. Kalau saya sih nggak peduli mau kaya mau miskin, kalau salah saya pasti tegur begitu ya. Justru kalau orang itu baik dengan saya, justru malah saya tegur gitu ya. Kalau orang nggak kenal ya enggak lah ya. Nathan ini hebat, dia berani memperingati Daud. Nah, dia datang ke rumah Daud, lalu dia kasih ilustrasi ya, cara orang tegur macam-macam. Si Nathan ini pakai ilustrasi. Ada orang kaya, dia punya banyak kambing domba. Dia kedatangan tamu, tapi dia nggak mau ambil kambing dombanya. Dia ambil kambing domba orang miskin. Padahal orang miskin itu cuma punya satu-satunya. Dikatakan disusui seperti anaknya, tapi diambil. Wow, dengar begitu Daud marah. Waduh, kurang ajar orang itu. Orang itu harus dihukum. Dia harus bayar 4 kali lipat. Baru Nathan berani berterus terang, orang kaya itu kamu ambil istri orang, kamu bunuh dia. Karena itu Tuhan akan menulai anakmu, Tuhan akan bikin anakmu mati. Nanti kamu begini dan begitu. Daud bisa komplain sama Nathan. Oh, aku kan sudah bertobat, aku kan sudah mengakui kesalahanku, tapi kok aku tetap dihukum? Oh, cuman aku 1 kali tok loh ambil istri orang. Aku cuman bunuh 1 orang. Masa hukumannya berat kayak gitu? Daud nggak komplain. Daud terima teguran Tuhan itu, walaupun sangat berat. Ya, dia tidak berkata keterlaluan. Kamu ini nabi apa penjahat sih? Aku udah ngaku. Aku udah usah dihukum. Dia nggak lakukan itu. Dia jalani prosesnya. Bayangin saudara, karena kesalahannya Daud harus bayar 4 kali lipat. Dia bunuh 1 orang. Dia kehilangan 4 orang anaknya. Yang pertama, dia kehilangan anak yang dikandung oleh Batsyeba akibat perzinahan itu. Yang kedua, dia harus kehilangan anaknya yang bernama Amnon, ya, dibunuh oleh Absalom karena Amnon memperkosa adiknya Absalom. Yang ketiga, dia harus kehilangan Absalom. Absalom mati dalam pemberontakan kepada Daud, rambutnya nyangkut, ya. Dan yang keempat, Adonia. Berat loh saudara. Tidak hanya itu, hukuman Tuhan karena Daud mencuri-curi, kata Tuhan gitu ya. Ya, Batsyeba diperkosa. Tuhan bilang, nanti istri-istrimu akan diperkosa. Kalau engkau lakukan perbuatan itu dengan sembunyi-sembunyi, hukumannya di depan banyak orang. Mereka akan lihat istri-istrimu ditiduri oleh orang lain, tapi itu anaknya sendiri. Bapak, ibu, saudara, sangat berat ya. Tapi Daud tidak komplain. Dia tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan. Dia menyadari kesalahannya. Karena itu dia tidak ulangi lagi ya. Karena teguran yang dibuat Tuhan ini sangat berat. Kenapa Tuhan menegur Daud dengan berat begitu? Iya saudara, Daud ini raja. Kalau tidak dihukum seberat itu, raja itu punya kuasa ya. Nanti dia seenaknya ambil istri orang, seenaknya bunuh orang. Tuhan didik Daud.
dengan hajaran, ya. Dan kita tahu Daud menjadi raja sampai akhir hidupnya. Bahkan Tuhan mempertahankan keturunan Daud ini untuk tetap menjadi raja. Walaupun pada akhirnya kerajaan pecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara memilih raja yang jahat, raja yang berani menentang Tuhan. Tapi mereka tetap pilih menjadi raja. 10 suku memilih Yerobeam, seorang yang pernah menantang Tuhan. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan lakukan sesuatu, dia minta kepada nabi supaya minta ampun sama Tuhan, memintakan ampun atas kesalahan yang dia buat. Nah, kerajaan yang satunya kerajaan selatan yang dipimpin oleh keturunannya Daud. Dan kerajaan ini mendapat kasih karunia Tuhan. Walaupun sudah dibuang, tapi pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, membangun Yerusalem. Dan sampai hari ini ada negara yang bernama Israel. Cara Tuhan menegur banyak, ya, bisa lewat firman Tuhan yang kita dengar, bisa lewat teguran langsung dari khotbah yang kita dengar, dari orang lain, orang tua, dari sahabat kita atau dari siapapun. Bisa juga lewat mimpi seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 33. Bisa juga lewat penglihatan, ya, banyak cara. Bisa juga lewat masalah yang berat, bisa juga lewat sakit penyakit, bisa juga lewat peristiwa. Itu udah penting, ya, cara Tuhan mengajar. Tapi yang penting kita harus menjadi insyaf, kita harus sadar, kita harus bertobat. Contoh terakhir, Tuhan tidak pernah langsung hukum begitu, tidak pernah. Tapi Tuhan selalu menegur dulu, ya, lewat keadaan, lewat apapun. Oke, contoh yang terakhir kita akan lihat kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ketika itu bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Dari ayat pertama ini Tuhan sudah menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang Israel, ya. Saya akan bacakan beberapa ayat. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena kejahatan yang mereka lakukan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Karena kesalahan yang bangsa Israel buat, maka Tuhan menegur mereka dengan cara apa, saudara? Dengan cara menyerahkan mereka kepada bangsa Midian. Maksudnya supaya mereka menyadari ketika bangsa Midian menekan mereka, Tuhan mau mereka sadar, ya. Dan di ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu. Mereka mengalami satu kondisi yang berat, satu situasi yang tidak enak. Karena kalau mereka menanam, tiba waktunya menuai, ada bangsa-bangsa lain datang. Ada orang Amalek, ada orang Midian yang menguasai mereka. Ada juga orang-orang dari sebelah timur datang memusnahkan hasil tanah mereka, sampai mereka hidup miskin. Sebetulnya ini teguran Tuhan. Ketika situasi tidak baik seperti ini, harusnya koreksi. Kenapa, ya? Kenapa ada bangsa-bangsa lain yang menghancurkan mereka? Kenapa ada orang Midian yang menekan mereka? Orang Midian ini curhat banget, saudara, ya. Ayat 5 coba lanjut aja, biar dong, ya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, gemeruduk datang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk apa, saudara? Untuk memusnahkan hasil panen itu.
Udah masuk akal kan? Tiba-tiba gembruduk, orang datang, hancurkan hasil panen, musnahkan hasil panen mereka. Itu membuat orang Israel melarat. Tidak setiap kemiskinan itu akibat dari dosa. Tapi kalau ada sesuatu harusnya koreksi. Kok sorong ini? Ya sampai melarat begini. Mereka tidak sadar. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Di ayat 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku yang menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Nah, mulai karena ditegur lewat keadaan dablek, akhirnya Tuhan tegur dengan teguran yang jelas gitu ya. Dikasih tahu lewat malaikat Tuhan, kamu sudah dilepaskan, kamu sudah ditolong keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Udah dikasih tahu jangan nyembah Allahnya orang Amori. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dia bersembunyi. Orang mengirik gandum ya di tempat ini gandum ya. Orang memeras anggur ya di tempat pemerasan anggur. Tapi ini dibalik. Kenapa? Karena takut dengan musuh. Takut musuh tahu nanti dihancurkan gandumnya, dihancurkan anggurnya. Karena itu dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya orang Midian tidak tahu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya, Tuhan tegur bangsa ini dan Tuhan kirim malaikatnya menjumpai Gideon. Malaikat, coba perhatikan ya, ini malaikat apa iblis? Kayak malaikat itu omongannya baik ya. Walaupun tegurannya itu menguatkan, begitu ya. Ini Gideon ini dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tapi malaikat itu bilang apa? Dia panggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah perkasa. Ya, kita anak-anak Tuhan ya, harus keluar perkataan-perkataan positif dari mulut kita untuk membangkitkan orang lain. Sekalipun kita tegur orang, coba perhatikan cara malaikat ini tegur. Dia temui Gideon, dia bilang Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dia tidak bilang begini, Gideon, kamu pengecut, mosok mengirik gandum kok di tempat pemerasan anggur. Ini bukan malaikat, ini iblis ya. Tapi lihat malaikat Tuhan, dia berkata kepada Gideon yang terpuruk, Gideon yang ada di dalam kondisi yang buruk. Dikatakan Tuhan menyertai engkau, membangkitkan semangat Gideon, menyadarkan Gideon bahwa ada Tuhan yang menyertai, yang bisa membalikan keadaan. Tetapi ketika malaikat ngomong begini, dasar manusia ya, diberi semangat, dikuatkan, negative thinking dia. Di ayat yang ke-13, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Gideon kepada malaikat itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Masih tidak jelas, masih tidak ngerti itu teguran Tuhan. Dia bilang, kalau disertai Tuhan lah kau urip sorong koyong ini. Padahal hidup susah itu, keadaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya mereka bertobat. Ini tidak bertobat, malah nyalakan Tuhan. Apa disertai Tuhan? Buktine koyong ini, begitu ya. Bahkan berani tantang Tuhan. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dulu katanya Tuhan itu sayang bangsa Israel, dibawa keluar dari Mesir. Tapi kenapa sekarang kok dibuang? Kenapa kok sekarang ditindas oleh orang Midian? Seharusnya Gideon menyadari itu terjadi karena kesalahan mereka. Karena bangsa ini telah berubah setia, karena bangsa ini telah berbuat jahat di hadapan Tuhan, tapi tetap tidak sadar, tetap salahkan Tuhan. Malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, jangan pernah salahkan Tuhan. Ayo koreksi, ya. Kalau ada sesuatu, koreksi. Kalau kita tidak salah, ya udah, berarti itu ujian. Tapi kalau ada dosa kesalahan, ayo kita berbalik, kita bertobat. Nah, cara Tuhan bekerja tidak begini, saudara. Udah dihajar ya. Nah, kita mengaku kita bertobat. Maunya sih ingin langsung, maunya instan Tuhan pulihkan kita. Tapi saya akan tutup dengan satu hal, bahwa Tuhan punya waktu. Kapan kita mau dipulihkan terserah Tuhan. Nah, Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita pelajari ya di ayat-ayat itu, dalam perikop itu kita akan dapati Tuhan berkata, nanti setelah 70 tahun kamu dalam pembuangan. Kenapa tidak langsung? Kenapa 70 tahun? Ya itu terserah Tuhan. Ada waktu Tuhan. Tapi yang penting kita harus tahu Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Tuhan izinkan orang Midian menekan bangsa Israel untuk kebaikan bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini bertobat. Tapi karena tidak bertobat, Tuhan kirim malaikatnya, ya. Tuhan bangkitkan seorang hakim yang bernama Gideon untuk menyelamatkan bangsa itu. Tapi Gideon pun rupanya tidak menyadari kesalahannya. Dia berdebat dengan malaikat itu, bla 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 bla, begitu ya. Tapi pada akhirnya kita lihat Tuhan memulihkan bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian. Malam hari ini mari kita ambil waktu untuk kita mengkoreksi hidup kita. Kalau ada dosa kesalahan, ayo cepat sadar, jangan dablek, jangan malah berbantah-bantah, jangan malah kayak Bani Asaf, ya. Aku dikepui tiap hari. Oh, enak, orang fasik itu dibiarin, mereka gemuk, mereka kaya, mereka lakukan apapun, tidak apa-apa, keliru, ya. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa teguran adalah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tegur kita, bahkan Tuhan hajar kita pun itu untuk kebaikan kita, supaya kita sadar dan bertobat dan tidak binasa. Kalau udah mau, ya pada akhirnya kita akan menuai apa yang kita lakukan, kebinasaan kekal yang kita terima. Saya berharap tidak ada jemaat yang seperti itu. Kita bisa salah, kita bisa berbuat dosa, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa dan kesalahan. Tapi sebaliknya, kalau ada kesalahan, ayo kita perbaiki. Kalau ada dosa yang kita buat, ayo kita bertobat. Saya percaya pada waktunya, pada waktu Tuhan, Dia akan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
kami berdoa biar Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami, supaya kami menyadari kesalahan kami, menyadari setiap dosa yang kami buat, dan kami mau datang kepadamu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kami berdoa biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang dablek, yang keras hati, bahkan menyalahkan Tuhan ketika Tuhan menegur dan menghajar kami. Buat kami peka atas setiap apa yang terjadi di dalam hidup ini. Dan satu hal yang kami rindukan, kami tetap sabar dan setia menantikan waktu Tuhan. Kami percaya Engkau akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih buat rancangan-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan lewat teguran, bahkan lewat hajaran. Tuhan, Kau ingin kami bertobat, Kau tidak ingin kami binasa. Bahkan Kau tidak mau kami ada di dalam kebinasaan yang kekal. Karena itu Kau izinkan semua ini terjadi. Malam ini kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau menyadari kesalahan yang kami buat. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Dan kami percaya suatu hari nanti Tuhan akan pulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang merancangkan yang baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Kami berjalan bersama-Mu untuk kami menerima rancangan-Mu yang baik itu. Karena itu, sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan kami ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu, Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Malam hari ini kami angkat tangan kami ke surga, tanda kami berserah kepadamu, Tuhan. Dan kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.